Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, yuk langsung saja daripada terobos lagi. Nah, kelihatan? Karnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Objektif itu tujuan. Jadi tujuan kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan juga menganalisis social function atau fungsi sosial, generic structure, struktur kebahasaan, and language feature, dan juga kebahasaan dari sebuah teks naratif. Insya Allah teks naratif ini sudah diajarkan pada saat SMP. Masih ingat nggak? Lupa. Lupa apa enggak bisa? Halo, Nggak bisa bisa, dengar Bu. suara saya? Oh, enggak bisa ya, wes tak warai, enggak apa-apa. Sekarang tolong dibaca teks yang pertama dengan judul The Smart Monkey and the Dull Crocodile. Ada yang mau membacakan? Sukarelawan? Sing Atau seneng maca dibaca dalam... sapa ayo? Ya sudah, dibaca hati saja ya. Pelan-pelan dibaca. Cukup jelas kan? Jelas, Bu. Oke, Alhamdulillah. Silahkan dibaca dulu. Ini teks yang pertama. Sudah cukup membacanya atau masih belum? Curang gitu. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Bentar, sebentar. Bentar ya, ini ada yang mau join, tak gabungkan dulu ke siang. Oke, tak balik nol semua. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Next. Ini tentang apa dulu? Tentang apa? Ayo. Ada yang mau bercerita pakai bahasa Indonesia, wes, nggak apa-apa. Tentang apa ini? Tentang penipuan ya?
Siapa yang menipu siapa? Ada yang belum diizinkan, Bu. Oh, Cek biar tak keluarkan dulu sih ya, Cek. Maaf, suara emak saya itu. Oke, teks yang pertama ini menceritakan tentang monyet yang menipu siapa? Buaya. Halo. Buaya lah, itu buayanya jawab iki. Buaya darat atau buaya? Iya, buaya. Buaya darat. Next ya. Kita masuk ke second text. Text of Banyuwangi. Silahkan pelan-pelan dibaca. Ini tentang apa anak-anak? Cerita yang kedua ini? Cerita rakyat. Iya, cerita rakyat ya, legenda. Iya, Bu. Mungkin ada yang tahu bedanya legenda sama mitos. Kalau Legenda itu cerita zaman dulu. Oh ya, mitos tuh hanya apa ya, Bu? Hanya kayak fiksi gitu. Legenda gimana? Kalau mitos? Kalau mitos kepercayaan. hanya iya. Buatan. Tidak apa-apa, yang penting sudah jawab wis bagus. Nah, itu, Bu. Kalau legenda itu bagaimana? Biasa Legenda itu biasanya ceritanya dari leluhur. Terus legenda Legenda biasanya ya. cerita yang udah beredar luas, banyak yang percaya, banyak yang tidak. Contoh ya Pak? Satu mitos. Aku dan perahu. Foto bertiga. Lah pas foto bertiga itu mitos, betul banget. Kalau tangkupan perahu itu masuk legenda sayang, karena berhubungan dengan tempat. Dan dipercaya ada. Buktinya apa? Ya nek to tangkupan perahunya. Contoh mitos lagi apa? Satu ae. Yuk. Kuburan. Tunjuk kuburan. Oke.
Makan di depan pintu. Oh, makan di depan Oh pintu iya, kayu itu. rabi. Kalau Karena suaminya yang nggak makan di bersih depan nanti pintu suaminya nggak dapet jenggotan. jodoh, Bu. Iya. Oke, bagus. Pintar-pintar anak MM1 ya. Lanjut ya. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, tadi udah dijawab. First text sama second text-nya udah. Langsung perbedaannya. Kalau yang teks pertama itu membahas tentang bisa animals tadi ya, fokusnya ke monyet sama buaya. Minta tolong di mute dulu ya. Krosek. Sudah. Oke, kalau teks yang pertama itu membahas tentang binatang, monyet sama buaya yang punya kemampuan seperti manusia. Sedangkan teks yang kedua, second text, itu membahas specifically geographical atau historical figure. Jadi tentang figur atau area tertentu yang konon katanya juga dipercaya oleh masyarakat sekitar. Dipercaya bahwa hal itu ada dan terbukti. Contohnya tadi legenda Banyuwangi. Tes yang pertama itu disebut apa ya kira-kira? Ada tahu? Yang bisa berkomunikasi seperti manusia, melakukan aktivitas seperti manusia disebut fable ya, kalau bahasa Indonesia fabel. Sedangkan teks yang kedua itu legend atau legenda. Lanjut, ini sudah saya jelaskan. Nah, fable sama legend itu masuk ke dalam naratif teks. Kok tidak jawab? Halo, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Aku ada ngomong ternyata didengar. Bisa, Bu. Tadi disuruh Bapak mute, Bu. bilang, Oke, baik. Kalian ya, lanjut ya. Kelihatan toh? Kelihatan. Kelihatan. Fable. Dan masuknya sebagai naratif teks. Naratif teks ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama, social function, fungsi sosial. Yang kedua, genre structure, struktur kebahasaan. Dan yang ketiga, language feature, ciri kebahasaan. Kita bahas satu-satu ya. Social function atau fungsi sosial. Fable sama legend, fungsi sosialnya sama. To entertain or amuse the reader. Menghibur pembaca. Itu yang paling penting. Selain itu, fable yang hewan-hewan tadi juga punya fungsi memberikan nilai Kok mati? mempersembahkan cerita kepada manusia di mana
apa ya istilahnya, kan oleh pembaca atau pendengarnya sebagai sesuatu yang nyata. Padahal kita kan belum tentu tahu ya legenda Banyuwangi itu benar-benar ada apa enggak. Cuma masyarakat kan percayanya ada. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Lanjut. Wah, Kita masuk ke generic structure. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. 4. The first is orientation atau pengenalan. Menceritakan teks secara general, secara umum. Meliputi karakternya, jadi who or what, siapa atau apa, lalu when and where it happens, kapan dan di mana terjadi. Untuk yang cerita pertama tadi melibatkan siapa? Hewan. Hewannya apa? Monyet. monyet dan buaya. Ya, terima kasih. Buaya sing ngomong buaya. Terus kejadian apa? Lupa. Lanjut ya. Nah, setelah perkenalan, kayak sampean perkenalan atau cowok ngono ya cewek itu, ya, pasti ada masalah yang muncul. Ya ada rasa. Complication. Masalahnya apa? Biasanya kalau di chat cuma di-read doang, nggak dibalas. Iya, sama kui. Tergantung. Terus tiba-tiba ghosting hilang, nggak karuan-karuan. Iya, kayaknya di ghosting sama wi. Amel. Siapa tuh? Mel, Dela tukang ghosting Dela. Astagfirullah. oke. Oji bareng pasti. Gak oleh ngono wi. Bareng. Bismillah. Lanjut ya. Pada naratif teks juga ada komplikasinya. Komplikasinya itu apa? Beberapa komplikasi ini menceritakan apa saja yang terjadi pada tokoh-tokohnya. Atau semakin apa istilahnya ya, membesar konfliknya. Yang dari awal tadi misalnya kamu cuma dibaca doang, terus tiba-tiba ghosting, misalnya gitu. Lanjut ya. Dan generic structure yang berikutnya yaitu resolution atau pemecahan masalah. Pada fase ini, pembaca diberitahu bagaimana masalah terselesaikan. Masalahnya harus selesai. Paham ya? Paham, Bu. Dan yang terakhir adalah reorientation atau penutupnya. Menceritakan conclusion of the story. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di PHP misalnya itu. Selain itu juga biasanya info Jangan the nangis lesson di from the PHP. story. Nge-ghosting. Pada orientasi ini juga meliputi pelajaran dari cerita yang dapat diambil hikmahnya. Gitu ya, Nak ya. Yeah. Good. Kita tadi sudah belajar dua. Yang pertama social function sama generic structure. Sekarang poin yang ketiga yaitu language feature atau ciri kebahasaan. Yang pertama, the use of time, connective, and conjunction. Penggunaan kata hubung atau penghubung waktu. Misalnya, ada then. Artinya apa then? Ben. Lupa, Bu. Sebelum. Nanti. Udah setahun nggak sekolah lupa. Kemudian, Lalu. ya mulai sekolah dan lintas ya, semangat ya.
Oh, Iya, lalu Bu. deh. Nggih, Bu. Before apa before? Sebelum salah mengetik, Bu. Ah, after. Setelah. Sesudah. Setelah. Ah, good. Sudah. Baik. Pinter MS1. Berikutnya, yang kedua yaitu So, the use of adverb and adverbial phrases. iya. Kata keterangan. Contohnya here. Artinya apa here? Di sini, Sini. di sini, In the mountain. di gunung. 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 Ever after. Setelah semuanya. Selamanya. Nggak tahu. Oh. Ini So after terlibat. hanya sama. Oh, Next yang berikutnya the use of action verb in the past tense. Past tense berarti menggunakan verb dua. Verb dua ditambah ed belakangnya. Contohnya apa? kering. Climb. Climb. Terus selain itu Ternak. turn. Turn. Ya, verb dua itu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan enak, cukup dikasih ed di belakangnya. Yang nggak beraturan, kuis yang harus dihafalkan. Misalnya, pergi bahasa Inggrisnya apa? Apa, Bu? Pergi, go. Verb duanya apa? Go. Verb When. duanya apa? Nah, bukan go loh ya, tapi when. Go, Where. when. Makan, When. verb satunya apa? Eat. Eat. Verb duanya apa? Eating. 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 At, bacanya at. Acting. Acting. Acting, Bu. Acting. Gitu ya. Oh, at itu namanya. Oke, lanjut. Language teacher yang keempat, the use of saying verb and thinking verb. Penggunaan kata kerja yang bermakna sedang berbicara. Misalnya, please help me. Tolong bantu aku. Ask the old lady to the young man. Minta wanita tua lemah itu kepada laki-laki muda. Ciri dari saying verb pasti ada tanda kutipnya. Yang berarti kalimat langsung. Cek, sampai sini paham enggak? Paham. Lumayan, Bu, lumayan. Oke. Kalau sudah saya lanjut. Ini apa? Semua tadi ya. Ini contohnya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Saya tak kerjanya ya. Ben kelihatan. Lah, mana hilang? Oke. Nah, tadi wis tak jelas nih. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan tapi nganu, Bu. Gimana? Apa? Nganunya itu Dia loh. bilang, oh enggak apa-apa. Nggak Anunya jelas. kenapa? Tulisannya Ada apa tuh namanya? ketutupan. Iya, Bu, nggak terlalu jelas. Oh, enggak Iya, terlalu Bu, jelas. kebesaran Sip, ini. sip. Oh, kebesaran. Kalau gini kelihatan. Iya, Bu. Oke. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Alhamdulillah kalau kelihatan. Ini kita ambil contohnya legenda Banyuwangi tadi ya. Ini teksnya. Sekarang kita coba analisis per poinnya. Bawah. Nah, yang pertama tadi fungsi sosial ya, atau social function. Social function dari teks di atas itu to entertain or to amuse the readers about the legend of Banyuwangi. Jadi nanti ditulis seperti itu ya. Fungsi sosialnya dianalisis jadi seperti ini.
Sekarang masuk sampai sini paham nggak social functionnya? Nanti kalau mengerjakan itu jangan cuma sampai sini toh, ojo mek sampai to entertain or to amuse, jadi nanti tambahin untuk menghibur pembaca tentang apa cerita kamu. Gitu ya, about apa gitu ya. Iya. Yang kedua itu generic structure. Orientation, tak kasih tahu. Biasanya orientation itu pasti ada di paragraf 1. Enak dong. Jadi paragraf 1 kamu kopas, masukkan di kolom sini nanti. Paham? Paham Bu, berarti repeane. Tak dudoi. Pokoknya orientation itu pasti di paragraf 1. Pertama. Sebaliknya, reorientation paragraf terakhir wes aman, paragraf 1 paragraf terakhir aman ya. Apa? Aman. Sekarang masuk ke complication. Kalau teksmu ada 4 paragraf enak dan jelas, paragraf 1 orientation, 2-nya complication, 3 resolution, 4-nya reorientation. Tapi kalau paragrafmu ada banyak, wis rodok mumet. Ya Bu, jangan Jadi banyak-banyak nanti ya wes, nanti kan kamu sendiri yang cari. Yang penting awal sama akhirnya Bu yang hafal. Oh, itu. yang penting awal sama akhir betul ya, tengah-tengah embuh ngono. Tengah-tengahnya ngawur gak popo. Yang penting enak benere. Oci. Pokoknya complication itu masalah apa ya wes berarti kuy ya. Sedangkan resolution cara menyelesaikan masalahnya. Sampai sini Pak. Paham. Lalu kita masuk ke language feature, ciri kebahasaan. Tadi ada 4 poin. Yang pertama, of time connective and conjunction. Nah, tugasnya sampean mencari contoh time connective or conjunction yang ada di teks. Di sini menemukan kata those. Nah, kalimatnya juga dicantumkan. Lalu bagian bawahnya ditulis time connective sama dengan those. Bentar. Mbak. Jangan rame, Mbak. Terus yang kedua, the use of adverb and adverbial phrases. Saman paham adverb enggak? Nah, Enggak Bu. Oke, tak terang nih adverb ya. Saya tak terang nih adverb saya. Sebentar. Saya punya aku tak ngetik sesuatu, kamu tebak itu apa ya? Oke, sekarang saya ngetik huruf apa, kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, huruf A ya. Ya. Kelihatan Bu. Ini disebut huruf ya. Atau dalam bahasa Inggris apa? Alfabet. Oke, alfabet dibagi 2. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut vokal dan konsonan. Vowel and consonant. Huruf vokal apa saja? A, I, U, E, O. Terkabeh. A, I, U, E, O. Sisanya termasuk ke dalam huruf konsonan. Oke. Sekarang saya punya huruf tak jejer-jejer. B, O, O, K. Book. Ini disebut apa?
Buku. Buku itu disebut apa? Kata ya. Ya. Iya, Bu. Ada. Jadi kata Ya. itu kumpulan dari huruf yang bisa huruf, tapi dia harus punya arti. Misalnya mana? Ini juga kumpulan huruf tapi tidak punya arti, jadi tidak bisa disebut sebagai kata. Paham? Paham. Oke. Kata itu ada banyak. Yang pertama kata benda dalam bahasa Inggris disebut dengan noun. Kata benda. Contohnya apa? Buku. Apa nih? Terus Almari. almari bahasa Inggrisnya apa? Meja kursi. Paham ya kata benda ya? Kita lanjut ke kata berikutnya. Kata sifat. Bahasa Inggrisnya apa kata sifat? Adjektif. Kata sifat itu menerangkan kata benda. Misalnya meja, mejanya nyapa? Misalkan mejanya nyapa cah? Mejanya berwarna hitam nih ya. Bahasa Inggrisnya apa? Meja hitam. Table black. Ayo. Black table. Nah, pintar. Black table. Black-nya ini sebagai adjektif, table-nya sebagai noun. Bingung enggak? Black itu mau kata sifat, table kata benda. Sampai ini paham? Paham. Nah, gabungan dari kata sifat ditambah kata benda atau gabungan dari beberapa kata itu disebut adverb. Kata keterangan. Kata keterangan itu ada beberapa. Yang pertama, adverb of time, artinya kata keterangan waktu. Kalau kata Sunday itu masuk kata apa? Dia itu satu kata ya. Dia noun, adjective, apa adverb? Noun. Noun, betul. Kalau cuma Sunday berarti noun. Tapi kalau on Sunday ini baru jadi adverb time. Paham ya? Kalau Sunday cuma noun. Tapi kalau on Sunday dia berubah menjadi adverb of time. Berikutnya ada adverb of place. Keterangan tempat. Kalau house berarti apa deh? Noun. Noun. Apa sih jawab noun? Kalau house noun, tapi kalau in my house jadinya apa? Nah, adverb of place. Adverb yang berikutnya adverb of manner atau keterangan cara. Biasanya terbentuk dari adjektif ditambahkan
di belakangnya. Misal kata sifat diligent. Diligent itu Recently. kata sifat ya. Ini mau saya. Tapi kalau dikasih diligent itu PL satu aja. Kalau dikasih LY di belakangnya berubah menjadi adverb of manner. Sampai sini paham? Paham. Sekarang kembali tadi ya. Ini adverb atau adverbial of phrase, frase. Contohnya kan itu adverb of time. Nanti tulis saja adverb of time atau adverbial of time juga boleh. Oh iya, frase. Kamu tahu frase enggak? Enggak. Enggak tahu, oke tak terang nih. Tadi kita belajar tentang kata ya. Kata digabung-gabung itu menjadi frase. Kalau bahasa Indonesia frase, bahasa Inggrisnya phrase. Kata digabung-gabung juga bisa menjadi kalimat. Nah, bedanya frase sama sentence apa? Bedanya frase sama kalimat apa? Mana? Misalnya gini. Sejak dia pergi, aku merasa sepi. Sejak dia pergi, aku merasa sepi ya. Kalimatnya mana ini? Sejak dia pergi apa aku merasa sepi? Sejak dia pergi. Itu kalimat. Benar. Kalimat itu kalimatnya yang ini aku merasa sepi. Titik. Kalau yang ini sejak dia misalnya mau kasih titik ngono, mau pisah ngono enak ndak? Loh, ini mau hilang. Sejak dia pergi titik. Penak ndak? Ndak penak toh. Iya. Ndak penak berarti frase. Tapi lah aku merasa sepi. Walaupun ndak kamu tambahkan kan juga baik-baik saja, ndak apa-apa kalimat itu. Bingung, coba saya tak membuat kalimat apa ya. I study. Saya belajar, ini kalimat apa bukan? Bukan. Kalimat bukan. Kalimat. Karena dia punya sama punya. Verb tadi apa? Oh, belum ya verb tadi. Verb itu kata kerja. Oke, tambah umat. Ya. Enggak, Bu. I study. Ya, aku sedikit mumat. Ya wes, alon-alon. Saya tak terang nih adverb ya. Saya belajar sekarang. Subjek, oleh bahasa Indonesia ya, subjek, predikat, keterangan, waktu, bukan objek. Now kan sekarang toh keterangan waktu toh. Iya.
Nah, now ini sekarang kuwi arep tak dawakne ben dadi frase I study when you go home. Saya belajar ketika kamu pulang. Jadi ketika kamu pulang ini disebut sebagai frase. Kalimat utamanya I study. Now nih sih mau tak ganti dawa iki. Bingung kah? Bingung Pol. Aduh, Nggih, Bu, separuh-separuh. harus separuh. Malam, Bu, jadi ngantuk. Iya. Baiklah, intinya gini. Frase itu merupakan bagian dari kalimat ya. Bisa di depan, bisa di belakang. Yang ini tadi berarti frasenya ada di belakang. Kalau dipindah ke depan bisa. Bisa. When you go home, I study. Ketika kamu pulang, aku belajar. Frasenya yang warna merah ini ya. Di sini ada dua subjek. Subjek pertama you. Subjek yang kedua adalah I. Ada juga punya dua verb atau kata kerja. Kata kerja yang pertama go. Kata kerja yang kedua Study. Bedanya apa? Kalimat ini kan satu kalimat. Terdiri dari kalimat sama anak kalimatnya. Anak kalimat itu disebut frase. Saya buatkan lagi, kamu tebak mana frasenya ya. Apa ya? He missed how he played football. Subjeknya ada berapa itu? Dua. Subjeknya he sama he ya. Iya, Bu. Verbnya ada berapa verbnya? Dua juga. Miss Sama played. Pertanyaannya induk kalimatnya mana, anak kalimatnya mana? Induknya dulu mana? Induknya mana? He plays football. He missed apa he play football? He play football. Yang kedua, he played football. Yang Dia pertama rindu bagaimana dia bermain sepak bola dulu. Oh, mungkin karena corona tidak bal-balan. Menurut saya. Kalau misalkan kamu pisah, kira-kira yang bisa berdiri yang mana? He miss. he played He football. miss. Loh, yang ini no. Dia rindu apa? Rindu caranya bal-balan. Wes tak juga itu yang paling penak ya.
Anak kalimat kuwi biasanya di depan subjek itu ada question word-nya. How. Depannya subjek ada question word itu pasti anak kalimat atau frasenya. Contohnya tadi ini. You, depannya ada when. Berarti frasenya yang when you go home. Question word ada berapa? 5W 1H atau apa aja? Why? Why, Apa when, saja? how, Ayu Dewi. Oh, loh kok aja Dewi itu subjek tuh. What? What, When? why, when, where, how, who dulu. Itu How. bacanya who ya, orang who. Lek moco who, kayak nyurai kancane who. Mana ya? Sama yang terakhir, how. Wow. Oh. Ah, Oh. bagaimana? Kamu dari fasenya yang mana? Ya, where he I lives, know where he lives. He Mana? where he lives. Betul sekali, Berlin. Bacanya lives ya, bukan live. Kalau live itu artinya apa live? Hidup. Kehidupan. Salah. Tidak apa-apa salah. Kehidupan. Kalau live apa live? Tinggal. 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 Nah, gitu ya Rom ya. Yuk, pokoknya ngarepin nek question word berarti frase. Wes, yang mau keterangan waktu. Sekarang lanjut. The use of action verb in the past tense. Past tense tadi verb berapa? Past tense verb berapa? Biro mau, ayo. Lampau. Lampau itu verb 2. Verb 2 ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau beraturan cukup ditambahi apa tadi? Ed. Betul, ed. Yang nggak beraturan biasa karepe dhewe, nggak kena ditambahi ed. Kita lihat contoh kalimatnya. One day the king sent his prime minister to a long mission. Kata kerjanya mana? Send. And. Maka ditulis action verb sama dengan send. Send itu termasuk beraturan enggak? Tidak. Verb satunya apa? Bentuk pertamanya dia tulisannya. Sen pakai D. Betul sekali, send pakai D. Paham ya? Paham. Terus berikutnya yang terakhir, the use of saying verb. Seperti yang saya sampaikan tadi, ciri-cirinya tanda petiknya. Kalimat langsung. Nah, contoh saying verbnya Banyuwangi, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak ya. Kalau enggak ada, saya tak tutupi satu lagi. Terus ngantuk. Iya, Bu. Sudah. Baru tahu. Lapar. Iya. Oh.
Eh, ini tugasnya. Belum. Kelihatan? Belum. Sudah. Sudah. Belum? Sudah. Oke, tugasnya yang pertama, find an example of narrative text. Temukan contoh teks naratif. Temukan dari mana? Dari Google bisa, dari buku bisa. Untuk yang A, fable, itu bagi kelompok apple. Tadi sudah saya bagi ya. Ada kelompok apple, Oke. orange, sama strawberry. Yang merasa masuk kelompok apple, berarti kamu cari teks fable. Satu saja. Satu kelompok satu. Kelompok orange mencari legenda, tapi dalam konteks yang masih negara kita, Indonesia. Sedangkan untuk strawberry, cari legend, tapi legend dari abroad atau luar negeri. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Yang apel tadi suruh apa, Bu? Fable. Fable itu apa? Cerita tentang hewan. Hewan. Binatang. Hewan. Ah. Yang kelompok orange legenda tapi dalam Indonesia saja. Yang strawberry legenda dari luar Indonesia. Diketik lalu dianalisis ya. Diketik dulu di sini. Iya, Bu. Kayak ditulis di buku, Bu. Iya, Bu. Kamu cari social function-nya. Lalu generic structure-nya. Orientation tadi paragraf berapa? Pertama. 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 Di orientation paragraf berapa? Terakhir. Nah, sing rada angel yang poin ketiga. Seperti contoh tadi, kamu cari kalimatnya dulu. Kayak itu mau ya, saya tak ambil ya. Kamu ketik kalimatnya dulu, ini kalimatnya. Terus kamu tandai bisa di bold atau dikasih warna merah apa warna apa gitu ya. Jadi itu ditulisnya diketik apa ditulis tangan, Bu? Diketik dong, kan kelompokan. Nanti dibagi tugas, Oke, ada yang bagian analisis, social function, ada yang bagian analisis genetic structure. Yang rada angel itu juga bareng-bareng aja. Iya, Bu. Ini ya. Ada yang mau membacakan untuk saya? Membaca apa, Bu? Kuwi, letak enggak? Notes-nya Terlihat. itu. Kelihatan. Ya silakan dibaca salah satu Kelihatan. sembarang. Yo. Ayo monggo Jessica. F3. Wait. Yo. Bu nanti kalau salah enggak apa-apa ya. Loh, kan belajar, nggak apa-apa salah. Kita kan bukan orang Inggris. Oke? Oke. Iya. Hmm. Heeh. Sini. Ayo. Ayo semangat, guys. Siapa guys yang mau baca, guys? Marita ini lebih pintar kayaknya. Semua pinter. Muridnya Mem Lulu semua pinter. Amin. Karek wani apa ora?
Ya, yang ini toh Bu, yang 2 sampai material ini toh Bu. Itu aja. Sampai bawah banyak. Bu. Ayo toh, soalnya bahasa Indonesia loh. Takut salah Ya udah saya baca, aja. Bu. Tapi ya Oke, yuk. yuk. Tak betul. Do as like the example I give you in the teaching material. Stop. Di sini ada the, stop dulu. Ada the, depannya plural. Baca apa? Example. Example. The-nya. Di Baca example. Nah, Example. do and like the example I give you in the teaching material. Teaching. Lanjut. Lanjut. Material. Please do it. Please do it in the group. In the. Bunda bisa. Lanjut, tak apa-apa. Silakan. Ya. Silakan bagi tugas. Silakan. Silakan bagi tugas dikerjakan secara kelompok. Yang kelompoknya sesuai dengan yang Mam Lulu tentukan ya. Gak boleh pilih sendiri. Berdasarkan hasil diagnostik kemarin. Tes kemarin. Terus. Bawahnya. It will. Kok banyak tuh Bu? Gantian tuh Bu. Wow, wow, sampai jam 10. Semangat, Mel. Terima kasih. It will be better if you type apa ini? It using Microsoft Word. And it will be much better if you can make power. It at and it Ayo. and it will be much better if you can make PowerPoint this assessment. Pada pertemuan berikutnya, masing-masing perwakilan dari kelompok. Yang ini. Gimana ya? Bacanya better bukan bitter. Like bitter pahit, artinya pahit. Better jadi biasa Bu. Better gitu. Bitter itu ya. Kalau better jajan itu bahas better. Better. Kalau yang ini bacanya assignment, bukan assignment tapi assignment. G-nya ini disebut sebagai silent letter atau huruf diam. Nggak usah diwajib. Assignment. Pokoknya ingat set. Tak tahu set. Alhamdulillah. Coba ini. Alhamdulillah baca. Ini bacanya apa? Nah, Listen. nah. G-nya ini silent letter. Nggak usah diwajib. Huruf diam. Jadi lama sekali ya. Listen. Ini hilang. Ya. Itu tapi. Kayak Yes, gimana apa? No. Kanya silent letter gak usah diwajib. No. Oh, kalau ada ya. Nah, Right. kanya apa? Right. W-nya silent letter. Coba ya. W-nya gak usah diwajib. Right. Saya nggak lewat nanti. Writing. Writing. Paham ya? Alhamdulillah Bu. Paham. Yo, pada pertemuan berikutnya. Lanjut ya Bu pada pertemuan itu ya Bu.
Pada pertemuan berikutnya, masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya via Gmeet atau G. Google sembarang kayak kelasnya. Google Meet atau Zoom, ya nak. Dengan menggunakan fitur Teacher. share screen. Fitur share screen. Jadi silakan bergotong royong dalam mengerjakan tugas ini. Insya Allah nggak berat kalau dikerjakan bersama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Enak loh. Terima kasih. Iya. Dan pastikan setiap anggota kelompok mendapatkan hasil kerja kelompok tadi. Untuk Ya. digitalnya. Batas akhir upload tugas sampai pertemuan berikutnya. Be on time. Silakan memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena nilai akan mengurangi bagi yang telat sambit. Aku Kulina bisa dua, Bu. Ada apa-apa. Feel free to contact me if you feel difficult. Benar, Bu? Find difficulties. Find difficult. Terakhir. Keep up with your good spirit. Terima kasih. Thank you. Keep up with your good spirit, artinya semangat. Jadi nanti kan kerjanya kelompok, lalu pada pertemuan berikutnya itu dipresentasikan sajanya, lebih tepatnya dibacakan. Kan kamu tinggal baca doang, udah dikerjakan. Dibaca aja. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Microsoft Word juga boleh, sembarang. Terus hasil pekerjaan kelompok tadi jangan lupa dibagikan ke kelompoknya supaya bisa diupload di Google Classroom. Jadi juga nulis juga bikin Microsoft, Bu. Bikin PDF maksudnya, bawa PowerPoint. Loh, yang jangan Gitu, Bu. satu aja, mulai di-share. Dibagikan ke teman-temannya. Oh, iya, Bu. Biar kamu ya. Oh, bapaknya nulis Nanti ya. Loh, nyapuan tugas kelompok, pekerjaannya satu untuk semua. One for all. Bingung. Nah kan kamu harus itu loh, submit di tugas assignment ini loh. Ya. Sudah saya upload di Google Class, jadi nanti kelompokan hasilnya dikerjakan. Bu Alip mau izin bergabung. Kan kelompoknya lewat di kayaknya gampang. Oh ya, CC. Ya. Jadi supaya kamu nanti tetap dapat nilai di Google Classroom sebagai jejak digitalmu. Paham enggak? Garapnya kelompokan, bagi tugas, enak sebagian ngetik, enak sebagian maju minggu depan, maju di HP ini dewe-dewe. Iya. Maju kamera. Terus jangan lupa hasil maju kamera. Terus jangan lupa hasil di-share ke teman-temannya supaya bisa di-upload di Google Classroom. Karena nanti tetap akan mendapatkan nilai individunya satu-satu. Ada yang ditanyakan? Andrea tidak. Satunya Google Plus nggak apa-apa kan? Tidak. Gimana? Kalau kan ada yang nggak punya laptop terus aku pakai Google Tulis nggak apa-apa, Bu? Satu kelompok nggak punya semua. Nggak tahu kan? Kalau saya punya laptop yang Kalau- sekelas aja nggak.
Kan Itu harus pakai Pakai laptop. laptop nah, ini kan bisa. kelompok, tugas kelompok. Kelompoknya kalau nggak salah ada 6. Nah, itu nanti bagi tugas. Ya wes, aku tak harap sih, misalkan bagian bawah tadi ya, language feature-nya. Tak tulis di kertas ya, nanti tak setorkan ke siapa. Tolong diketik, misalnya gitu. Jadi ada salah satu yang bagian ngetik, ya wes aku aja ngetik kok bahasa misalnya gitu. Bu, kalau misal ngetiknya itu pakai aplikasi yang ketik tapi di HP bisa kan, Bu? Boleh banget. Nah, Kayak misal Microsoft Word Atau yang di HP misalnya atau PowerPoint yang di HP itu kan ada, Bu. boleh, boleh. Wes, lah misalnya kepepet nggak ada yang bisa ngetik, pakai HP juga nggak bisa. Jadi pun nanti difoto. Yang penting teman berikutnya nanti bisa terbaca ke teman-teman. Iya, tanya lagi. ya Bu, paham. Iya, Bu. Ya, Bu, paham. Paham. Kamu nanti belajarannya ya, apa saya jajal praktek membagi layar bisa nggak? Belum bisa caranya. Bisa belum? Belum bisa, Bu. Salah satu belum bisa. Kok sembarang pakai HP. Oh, yang Present itu. itu, Bu. Siapa yang mau coba? Oke, Radita Wicaksono. Nah, Lihat nggak, Bu? Punya. jadi minggu depan seperti ini ya. Nah, Tutorial. Google. supaya kamu jadi Loh. deh kayak nah di situ kan. Loh, kan tulisannya itu screen. Kan ya Pak, Saya belum tergabung jam Sudah, kelompok. Bu. tas nama siapa yang belum tergabung? Ardian Baywardana, Bu. Sudah mengerjakan diagnosis tesnya apa belum? Diagnosis juga bisa dibuka, Bu. Kamu telat ya, makanya saya omong kita terakhir kan jam 7, jam 5 sore. Iya, anakku coba jam 11 gak iso. Ya, ditanyakan ke gurunya. Ya sudah, Gimana, Ardian, kamu masuk kelompok Apple. Ya, Bu, siap, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Terima kasih, Bu. Ya Bu, ayo Bu, nggak puput Bu. Bateraiku sudah 16 Bu. Siap. Oke, Paketanku sudah ngadet, Bu. Dapurku nunggu Bu. thank you very much for today. Kalau ada pertanyaan, feel free to text me ya. Tanya online nggak apa-apa, WA. Iya, Bu. Oke? Oke. Thank you very much for today. I have some mistakes in delivering our material today. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. See you. See you. See you. Silakan live sekarang. Dadah Bu, dadah. Cepat sembuh untuk mertuanya ya, Bu.
Amin. Terima kasih doanya.